Ya mungkin hanya ini sharing tentang saya terkenanya panic attack pada saat sholat Jumat teman-teman ya. Semoga tips dan cara ini membantu untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi bersama saya Epran Yuniza Desatria di channel YouTube Isar Epran. Masih membahas tentang asam lambung GERD anxiety atau anxiety yang berujung ke asam lambung GERD teman-teman ya. Nah, sebelum memasuki videonya, alangkah baiknya saya disclaimer terlebih dahulu bahwasanya saya ini bukan dokter, saya ini bukan orang pintar atau orang yang hanya sekedar berbicara saja teman-teman ya. Di sini saya pure, saya sharing tentang pengalaman yang sudah saya alami, baik terkenanya asam lambung GERD ini di saat horor-horornya hingga sembuh sampai saat ini teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan sharing pas awal-awal saya terkenanya anxiety yang diawali dengan panic attack teman-teman ya. Nah, di video sebelum-sebelumnya juga saya sudah cerita di saat saya terkenanya anxiety diawali dengan panic attack, yaitu sholat Jumat teman-teman. Nah, di sini saya akan menceritakan detail apa yang saya rasakan pada saat terkenanya panic attack, terkhusus pada saat sholat Jumat ini teman-teman. Jadi saat saya terkenanya panic attack pada saat sholat Jumat ini, jujur teman-teman ya, saya sangat ketakutan, saya sangat bingung dengan yang saya rasakan di dalam tubuh ini, dan saya juga merasakan panik yang sangat luar biasa teman-teman ya. Karena baik itu sensasinya, baik itu ketakutannya, baik itu rasa sedihnya, itu baru saya alami dan saya rasakan teman-temannya, baru pertama kali saya rasakan teman-teman, dan hingga menimbulkan sangat ketakutan tadi teman-teman ya. Jadi sudah saya ceritakan, sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya bahwasanya saya terkena panic attack ini pada sholat Jumat itu. Sebelum saya sholat Jumat, saya itu memang sudah merasakan yang namanya tubuh itu tidak nyaman, tubuh itu tidak rileks, dan sangat merasakan yang namanya di bagian kaki itu seperti piar-piar, seperti gebas, seperti itu teman-teman ya. Jadi pada saat momen sholat Jumat itu, jujur teman-teman ya, itu seketika sekali, mendadak sekali yang saya rasakan tersebut teman-teman. Jadi pada saat sholat Jumat itu di rakaat pertama, saya merasakan yang namanya takut jatuh, takut pingsan, dan di pikiran saya itu pada saat sholat teman-temannya, karena kan pada saat sholat itu kita tidak bisa ngapa-ngapain teman-temannya, kita tidak bisa yang namanya berlari, kita tidak bisa juga pada saat itu kita berhenti, ataupun pada saat itu juga kita tiba-tiba duduk seperti itu teman-temannya ya, karena kan posisinya kita lagi sholat teman-teman, apalagi itu di rakaat pertama. Dan posisi juga saat saya sholat itu di tengah-tengah, di jamaah ataupun saf itu di bagian tengah-tengah teman-temannya. Jadi di Masjid Al-Amir, Masjid Agung yang ada di Pemkab Banyuasin teman-teman ya. Di situ saya di saf tengah, di tengah-tengah teman-teman, di tengah-tengah dan berjamaah teman-teman. Jadi pada saat itu meskipun saya berlari, meskipun saya duduk, meskipun saya ya intinya saya tidak melanjutkan sholat lagi, ya pasti menimbulkan pertanyaan di orang-orang yang lagi sholat itu teman-teman ya. Nah, dan juga saya itu kan bingung teman-teman, saya bingung saya mau ngapain seperti itu teman-teman. Jadi hal inilah juga yang membuat saya semakin takut teman-teman, karena pada saat ketakutan itu di pikiran saya sangat takut sekali yang namanya jatuh, yang namanya pingsan, dan saya jujur teman-teman ya, sampai berpikir apakah ini tanda-tanda saya mau teman-teman ya, mau ataupun saya terkena serangan jantung ataupun penyakit yang memang penyakit berbahaya teman-teman ya, seperti itu teman-teman. Jadi selama saya kurang lebih 2 rakaat itu, saya menahan sekali yang namanya saya takut jatuh, takut pingsan, dan takut ini teman-teman. Bahkan di saat sholat itu, jujur teman-teman, saya tidak fokus lagi, dan saya sedikit emosional teman-teman, sedikit emosional di saat mendengar imam membacakan ayat dan
itu cukup panjang teman-teman ya, jujur teman-teman, cukup panjang. Jadi di situ saya karena panik yang memang tidak terhandle, dan memang panik dan ketakutan itu yang memang sangat saya bingung ngatasinnya teman-teman. Bahkan saya juga ingin mengambil nafas plong itu tidak dapat teman-teman, serasa tersendat, serasa ngeganjal seperti itu teman-teman. Jadi hal ini juga lah yang membuat juga saya semakin panik teman-teman, semakin panik, semakin ketakutan. Bahkan di saat sore itu saya sudah melihat ke kanan ke kiri, melihat ke atas, bahwasannya ya sampai-sampai saya sudah memikir jauh apakah ada malaikat yang ingin mengambil ataupun menyabut nyawa saya, seperti itu teman. Jujur teman-teman ya, memang ini yang saya rasakan pada saat itu teman-teman, saking horornya tadi teman-teman. Bahkan saya juga sudah tidak nyaman sholat, mungkin saya juga sudah bergoyang-goyang, saya juga kaki saya juga sudah saya gerak-gerakan jari-jarinya, seperti itu teman-teman ya. Jadi pada saat ini saya sangat khawatir sekali teman-teman. Di pikiran saya kalau saya memang jatuh, saya memang pingsan, ya saya tidak tahu teman-teman, apa saya memang masih hidup ataupun saya ya sudah wassalam, seperti itu teman-teman ya. Jadi hal inilah yang memang membuat saya itu takut sekali teman-teman, takut sekali, dan hingga sampai saat ini teman-teman ya. Jadi setelah saya terkenanya panic attack itu, saya kurang lebih 7 bulan saya terkenanya GERD teman-teman ya, terkena GERD, seluruh sensasi juga sudah saya rasakan, yang juga mungkin kalian juga rasakan teman-teman ya. Jadi untuk kalian semuanya teman-teman ya, tetap semangat, sekalipun itu sensasinya sangat horor, sangat tidak bisa dihandle, terus dilawan teman-teman, terus dilawan, terus praktek, dan yakinkan diri kalian bahwasannya bisa sembuh dan bisa bangkit dan bisa sembuh total teman-teman ya. Tanamkan itu teman, tanamkan di pikiran kalian dan menjadi motivasi kalian semuanya teman-teman, seperti itu teman-teman. Nah lanjut ke cerita tadi teman-temannya. Jadi panic attack inilah yang membuat saya sampai saat ini teman-teman, meskipun saya sudah mengklaim bahwa diri saya itu sudah sembuh, tapi sampai saat ini trauma itu masih saya rasakan, masih membekas di pikiran saya, masih teringat, dan juga masih menjadi momok takut saya, seperti itu teman-teman. Tapi bukan berarti saya menyerah teman-teman, bukan berarti saya menyerah, lemah, takut, dan saya juga tidak sholat, ya tidak seperti itu teman-teman. Jadi rasa semuanya itu harus kita lawan dan harus kita praktekkan, sekalipun itu sangat berat teman-teman. Jadi jujur teman-teman ya, pada saat saya terkenanya panic attack itu dan trauma, yang saya lakukan ya karena pada saat itu saya sangat takut sekali, dan memang pas awal-awal kan sensasi yang kita rasakan itu begitu horor sekali teman-teman ya. Baik itu sensasi yang namanya kelayangan, sensasi yang namanya sendi sakit, dan seluruh tubuh juga tidak nyaman, yang belum lagi was-was, ketakutan, cemas berlebih dan sebagainya itu teman-teman ya. Apalagi saya ini terkenanya panic attack ini pada sholat Jumat teman-teman. Jadi di pikiran saya teman-teman ya, saya sangat takut untuk sholat Jumat, saya takut terulang kembali momen tersebut, panic attack tersebut, dan sensasinya juga teman-teman ya. Jadi pada saat itu saya tidak sholat Jumat, tapi saya tahu kalau tidak sholat 3 kali ya itu bisa tergolong orang kafir teman-teman ya, kalau di agama Islam teman-teman. Jadi saya mengakalinya itu dengan cara sholat zuhur teman-teman, sholat zuhur di rumah, karena kan kalau tidak sholat Jumat ya kita sholat zuhur ya, karena sekalipun ya memang itu sebenarnya tidak dibenarkan teman-teman ya, tapi ya daripada saya tidak sholat sama sekali teman-temannya, tidak ibadah ya, sama saja saya melalaikan teman-teman. Jadi saya sholat zuhur mengatasinya teman-teman ya, dan itu sholat sendiri di rumah teman-teman, karena ya sholat berjamaah pun saya takut dengan masih mengingat momen tersebut tadi teman-teman ya. Jadi ya setiap kali 2 minggu itu saya sholat zuhur di rumah, dan pas minggu ketiganya itu saya selalu memberanikan dan melawan teman-teman, bahwasannya kalau tidak dilawan ya pasti ini menjadi trauma ataupun menjadi ketakutan yang terus berlanjut teman-teman, terus berlanjut, dan hingga menjadi ketakutan yang sangat menempel di diri kita teman-teman ya. Jadi
saya perlahan saya lawan 3 minggu sekali saya sholat Jumat, meskipun teman-temannya pada saat sholat itu 3 minggu sekali, dan itu pun saya sholatnya di sab terakhir di bagian belakang teman-temannya, atau di dekat dinding, karena kan di pikiran kita kan nanti takut jatuh ataupun kita bisa bersender di dinding itu pada saat khotbah. Nah, hal ini yang saya lakukan teman-temannya untuk mengatasi ketakutan tadi teman-teman. Meskipun jujur teman-temannya saat saya pergi pun itu sudah merasakan yang namanya pikiran yang ketakutan, pikirannya kemana-mana, mengingat momen yang sudah saya alami tadi teman-teman. Tapi itu terus kita lawan, terus kita yakinkan diri kita bahwasanya kita tuh ibadah teman-teman. Kita tuh ibadah dan mencari amal dan mencari pahala teman-teman ya. Ya, tanamkan di diri kita itu bahwasanya kita beribadah dan memang kewajiban untuk kita teman-teman. Jadi meskipun itu kita lawan teman-teman. Jujur pada saat itu saya pernah beberapa kali momen teman-temannya, pada saat khotbah itu saya timbul cemas lagi dan ingin pulang teman-teman, tapi saya terus melawannya teman-temannya, dan alhamdulillahnya saya bisa melewatinya meskipun 3 minggu satu kali saya sholat Jumat tadi teman-teman ya. Nah, dan juga kita juga bisa mengatasinya juga dengan cara sholat berjamaah teman-teman ya. Sholat berjamaah di musola, di kantor, di teman-temannya, ataupun di sholat berjamaah di musola terdekat di rumah, seperti itu teman-teman ya. Nah, bahwasanya ya kita tanamkan, meskipun kita sulit ya kita tetap lakukan teman-teman. Jadi kan kalau di musola ataupun berjamaahnya di kantor ya itu kan tidak terlalu banyak jamaahnya teman-teman ya, beda dengan sholat Jumat yang memang rami, yang memang penuh seperti itu teman. Jadi kita perlahan kita lakukan rasa ketakutan itu, meskipun sensasi juga masih kita rasakan teman-teman ya. Nah, jadi saya melakukan itu terus saya lakukan perlahan. Nah, selama kurang lebih 1 bulanan teman-teman ya, di situ saya perlahan mulai rutin kembali sholat Jumatnya teman-teman ya. Setiap 1 minggu sekali teman-teman saya sholat Jumat, tapi ya dengan cara yang masih saya lakukan tadi teman-teman ya. Saya masih sholat berjamaah di sab bagian terakhir. Saya juga sebelum sholat, ini penting sekali teman-teman ya, sebelum sholat juga kita harus makan terlebih dahulu, dan juga kita tanamkan mindset kita, afirmasi diri kita bahwasanya kita tidak kenapa-kenapa, seperti itu teman-teman ya. Jadi sensasi yang dirasakan itu ya memang seperti itu teman-teman, memang ya tidak bisa dijelaskan lah, seperti itu teman-teman ya. Jadi setelah saya berani sholat Jumat itu, di momen itu juga saya memberanikan untuk berjamaah atau sholat id pada saat sholat Idul Adha teman-teman ya. Nah, di situ saya memberanikan, meskipun waduh itu sensasinya, cemasnya juga itu masih saya rasakan, karena itu kan sangat pagi dan juga saya datang lebih awal teman-teman ya. Tapi saya tetap dengan cara yang namanya sub bagian belakang teman-teman ya, seperti itu teman-teman. Dan juga tanamkan bahwasanya ya kita itu ibadah teman-teman ya. Itu hal inilah yang membuat kita itu bisa melawan dan bisa praktek tadi teman-teman ya. Nah, kalau mau dikatakan apakah saya sudah sembuh total dengan yang namanya ketakutan panik attack pada saat sholat Jumat ini, ya jujur teman-teman ya, jujur meskipun saya sudah mengklaim bahwasannya saya itu sudah sembuh total, tapi yang namanya trauma, yang namanya kita sudah mengalami rasa betapa horornya saat terkena panik attack ini, itu tuh selalu terlintas teman-teman, selalu terlintas di pikiran kita, selalu menyolek-nyolek seperti itu teman-teman ya. Tapi kuncinya tadi teman-teman ya, kita harus tepis, kita harus lawan, kita harus tanamkan di diri kita bahwasannya kalau kita terus-terusan seperti ini, nantinya takut kumat lagi, takut kambuh lagi, dan juga kita terusan terabaikan. Kalau kita takut jadi kita tidak sholat seperti itu, ya itu salah teman-teman ya. Ya, tapi balik lagi teman-teman, yang tahu diri kan ya kita sendiri teman-teman. Kalau memang kita tidak sehat, sensasinya juga banyak yang kita rasakan lagi, ataupun memang kondisi kaki kita juga terasa gebas, terasa
piar-piaran, terasa tidak nyaman, dan juga kita kelayangan, ya jangan dipaksa teman-teman ya. Karena kan sudah disampaikan bahwasanya ya kita jangan memaksa diri kita teman-teman ya, karena kan Allah kan maha mengetahui kondisi kita dan maha menyayangi kita teman-teman. Jadi kuncinya teman-teman ya, sekalipun itu ada terlintas di pikiran kalian, ya harus tetap dilawan teman-teman ya. Ya mungkin hanya ini sharing tentang saya terkenanya panic attack pada saat sholat Jumat teman-teman ya. Semoga tips dan cara ini membantu untuk kalian semuanya untuk melawan rasa ketakutan kalian pada saat sholat Jumat ataupun sholat berjamaah teman-teman ya. Yang pastinya kuncinya itu dilawan, praktek, dan tanamkan di pikiran kalian bahwasannya kalian itu normal, kalian itu baik-baik saja dan tidak kenapa-kenapa teman-teman. Dan sekalipun kenapa ya kita kan ibadah teman-teman, kita ibadah dan memang ini kewajiban untuk kita teman-teman ya. Ya mungkin itu saja sharing video kali ini teman-teman ya. Semoga video kali ini membantu untuk kalian semuanya dan memotivasi kalian semuanya untuk sembuh, untuk bangkit, dan yang pastinya sembuh total, normal kembali teman-teman ya. Nah untuk teman-teman juga alangkah baiknya di like video saya, di share, dan di komen. Bagi teman-teman juga yang ingin komentar, silahkan komentar. Nah, saya akan selalu mengusahakan selalu menjawab komentar kalian, baik itu di kolom komentar ataupun saya akan buatkan videonya langsung teman-teman ya. Nah cukup sekian video kali ini. Yang pastinya jangan lupa di subscribe teman-teman ya, karena subscribe itu jujur teman-teman ya membuat saya tambah semangat lagi untuk sharing tentang pengalaman yang sudah saya alami terkenanya GERD asam lambung anxiety ini teman-teman ya. Nah cukup sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Stay safe, saya diri kalian. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.